Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saira Ajara dari 11 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan analisa sinopsis Perang Pearl Harbor. Perang Pearl Harbor adalah film perang yang dirilis pada tahun 2001. Film yang berdurasi 183 menit ini disutradarai oleh Michael Bay dengan penulis naskah Randall Flagg. Film ini dibintangi Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Jon Voight, hingga Alice Baldwin. Film Pearl Harbor menceritakan tentang dua sahabat bernama Rafe McCalley dan Danny Walker. Saat di tahun 1923 di Tennessee, keduanya sedang bermain di dekat helikopter tua yang sedang diperbaiki. Keduanya berpura-pura menjadi tentara melawan Kekaisaran Jerman di Perang Dunia I. Pada bulan Januari 1941, saat Perang Dunia II berkecamuk, Danny dan Rafe benar-benar menjadi tentara. Mereka adalah letnan pertama di bawah komando Mayor Jimmy Dudley. Suatu hari, Dudley memberitahu bahwa Rafe diterima di Eagle Squadron atau tim penerbangan. Setelah mendapat posisi baru ini, Rafe berkenalan dengan seorang pesawat yang bernama Evelyn. Evelyn baru saja lolos ujian medis meski ia mengalami gangguan disleksinya. Malamnya, Rafe dan Evelyn menikmati malam berdua di klub malam, lalu keduanya jalan-jalan di pelabuhan New York dan meminjam sebuah perahu polisi. Baru saat itulah Rafe mengatakan dirinya diterima di Eagle Squadron dan membuat Evelyn terkejut karena tahu jabatan itu berbahaya. Dan benar saja, pesawat yang ditumpangi Rafe tertembak dan ia dianggap tertewas. Evelyn yang patah hati pun ditenangkan oleh Danny. Sejak saat itulah Evelyn malah berpacaran dengan Danny hingga suatu hari Evelyn hamil. Di saat itu muncul kabar bahwa Rafe ternyata selamat dan kembali. Evelyn dan Danny pun terkejut menyambut kedatangan Rafe. Rafe malah besar kepada Danny dan berkelahi di sebuah kafe hingga ditangkap polisi karena membuat gaduh. Paginya pasukan Jepang menggempur Pearl Harbor. Rafe dan Danny yang tertidur di jalan terperangkap dengan pesawat seadanya. Keduanya bekerja sama melawan pasukan Jepang. Mereka berhasil menembak jatuh 7 buah pesawat Jepang. Mereka juga membantu menyelamatkan awak kapal US Oklahoma yang terbalik. Namun sayang, keesokan harinya setelah Presiden Roosevelt menyatakan perang, Danny dan Rafe diberi tugas baru. Keduanya diminta untuk melakukan perjalanan di bawah komando Dudley Fickle untuk misi rahasia. Sebelum pergi, Evelyn sempat bercerita pada Rafe dari film Pearl Harbor. Dari segi militernya, awal mulanya tanpa sepengetahuan dari AS, negara-negara bermata-mata Pearl Harbor itu secara diam-diam. Pada saat itu Jepang sudah merencanakan penyerangan untuk pangkalan militer AS di Hawaii. Dengan adanya mata-mata dari Jepang di Hawaii, Jepang bisa mendapatkan informasi tentang keadaan di pangkalan militer AS. Yang menjadi mata-mata dari negara Jepang adalah seorang dokter yang secara kebetulan bekerja sebagai dokter di Hawaii pada saat itu, dan kemudian Jepang mengirim warganya berpura-pura menjadi wisatawan di Hawaii. Untuk Jepang tersebut ditelepon langsung dari negaranya. Di telepon tersebut sang dokter mengatakan dengan jelas keadaan dan kondisinya pangkalan militer AS itu. Setelah mendapatkan informasinya, Jepang mulai melaksanakan rencana penyerangannya. Sebelum itu Jepang mengirim pasukan tentara menyerang AS. Jepang terlebih dahulu memberikan peringatan tetapi terlambat untuk AS. Jepang mengirimkan sekitar 144 pesawat militer tanpa memberi izin melewati batas udara kepada operator udara AS dan 6 kapal selam militer dengan Jepang yang diam-diam sudah dikirim sejak awal, tetapi disembunyikan agak jauh dari Laut Hawaii. Serangan pertama dimulai dari kapal selam Jepang yang mengirimkan bom rubal melalui bawah air dan menghancurkan seluruh kapal perang milik AS yang berkumpul di seluruh tentara militer yang saat itu berada di kapal perang AS. Banyak yang menjadi korban perangkap dalam kapalnya yang tenggelam dan gagal untuk diselamatkan. Jepang kemudian mulai lagi menyerang melalui udara dengan pesawat-pesawat perangnya menembaki pangkalan udara milik AS. Pesawat dengan
Pesawat perang milik AS hampir semua hancur. Dengan kapal perang AS hampir tidak ada yang tersisa, tetapi sebagian masih ada yang bersembunyi di dalam gedung dan digunakan oleh tentara AS untuk membalas serangan udara Jepang. Pasukan udara Jepang sebagian besar korban, sekitar 45 pesawat tempur Jepang dijatuhkan AS. Padahal pada awal cerita seorang penasehat yaitu Menteri Pertahanan AS meminta penguatan dan perlindungan untuk Pearl Harbor dikarenakan beliau merasa curiga kemudian bakal ada serangan dari negara lain. Presiden AS terkejut, seluruh orang yang berada di Gedung Putih ribut karena pesan serangan dari Jepang baru sampai sejam setelah Pearl Harbor sudah hancur diserang Jepang. Presiden AS mengadakan rapat dadakan dan mengungkapkan rasa penyesalannya dikarenakan tidak menuruti ide yang disampaikan oleh Menteri Pertahanannya, dan dalam rapat tersebut AS merencanakan untuk menyerang milik Jepang. Video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.